Shalom. Oke, hari ini kita belajar. Jadi gini, selama 1 bulan atau 4 minggu itu kita belajar mengenai perjanjian, tentang perjanjian Allah di dalam kemakmuran, tentang kemakmuran Allah di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar bagaimana mempraktikkan apa yang di dalam perjanjian itu. Dulu saya sempat nanya sama Tuhan, apa yang, kan ada sesuatu yang memang saya ada kekurangan dalam diri saya. Kemudian Tuhan ngomong, perkatakan. Nah, jadi ada hukum roh. Ya, yang dulu saya katakan, orang bukan karena uang itu datang oleh karena kita sudah terobosan itu datang oleh karena uang datang terlebih dahulu. Tetapi terobosan itu datang oleh karena kita mengerti terlebih dahulu. Tanpa pengertian kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Makanya gini, dulu kan saya katakan kita harus belajar. Kita harus punya pengertian-pengertian tertentu. Termasuk pengertian akan hukum roh. Karena hukum roh itu adalah, jadi arti kata hukum adalah peraturan di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikuatkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi hukum adalah sistem peraturan yang mengikat, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti pemerintah ya, untuk mengatur tingkah laku manusia, menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian, serta memuat sanksi bagi pelanggarnya. Jadi sebuah namanya hukum adalah sifatnya itu mengikat. Hukum itu sifatnya kalau kita melakukan kita tidak akan kena sanksi. Nah, jadi hukum roh adalah sebuah hukum yang diciptakan oleh Tuhan yang mengikat. Sehingga setiap orang yang mengerti akan hukum roh dan melakukan hukum roh ini, ya, aturan main Tuhan, maka orang itu akan aman. Gitu loh. Kalau kita istilahnya kalau nggak ngelambar ya kita aman. Polisi nggak nangkep kita. Nah, jadi ketika kita melanggar sebetulnya kita ketangkep sama setan. Gitu loh. Nah, hukum roh yang pertama yang harus kita pelajari pada hari ini adalah mulutmu adalah pintu uangmu. Mulut kita adalah pintu uang kita. Nah, minggu lalu saya ada bicara sedikit pintu surga. Nah, itu sebetulnya ya, itu adalah pintu uang kita, pintu berkat. Nah, mulut kita itulah yang membuka pintu uang kita. Bukan pekerjaan kita, bukan masalah ekonomi yang terjadi sekarang, bukan karena bosmu yang memperkerjakanmu. Tetapi pintu itu tergantung daripada apa yang kau ucapkan, apa yang kau nyatakan, declare, mendekretasikan, mendekrit gitu ya, menyatakan atau apa yang kau izinkan keluar dari kata-kata. Itulah yang membuka atau menutup aliran rezeki berkat kita. Jadi pintu berkat kita, uang kita, itu kita melalui mulut kita sendiri. Jadi pintu adalah, mulutmu adalah pintu uangmu. Apa dasarnya? Amsal 18 ayat 20-21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sudah sangat sering kita kalian dengar. Coba di dalam terjemahan BIMK-nya. Terjemahan BIMK-nya. Lidah mempunyai kuasa, power, untuk menyelamatkan hidup
atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jika, ya, tetapi ini bukan jika lagi sih, ini memang sebuah kebenaran. Hidup mati dikuasai lidah, maka kekurangan, kelimpahan, kebangkrutan, kenaikan tergantung atau berada di dalam kuasa lidah. Karena dia akan menyelamatkan, dia akan mengarahkan. Jadi hidup mati kita gara-gara mulut kita, termasuk pintu uang kita, itu akibat dari dikuasai oleh lidah. Powernya yang Tuhan taruh ada di dalam mulut kita. Jadi yang namanya kelimpahan, kekurangan, pintu tertutup, pintu yang terbuka, itu berada di mulut kita. Dan ini Tuhan bikin hukum. Mulut manusia diikat dengan mulut kita ini diikat untuk hidup kita. Jadi apapun hidup kita itu tergantung daripada apa yang kita ucapkan. Jadi hukum yang diciptakan Tuhan itu mengatakan bahwa mulut manusia itu mengikat dirinya. Makanya tadi Amsal 18 ayat 20 katakan bahwa perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi Allah membuat aturan main di dalam hukum roh adalah dia mengikat mulut manusia. Mengenai hidupnya. Jadi Tuhan telah mengikat hidupmu, hidup kita pada mulut kita. Dia mengkaitkan, ya, mengkaitkan keuanganmu dengan pernyataanmu, dengan apa yang kau ucapkan. Jadi dia kaitin, disatuin. Dia mengkaitkan peningkatan karir atau kekurangan kita dengan apa yang kita izinkan yang keluar dari mulut kita. Jadi kalau kita tidak mengerti akan hal ini, banyak orang itu mereka berdoa, mereka memohon sama Tuhan supaya Tuhan itu menjawab doa mereka, meroboskan, membuka jalan buat mereka. Mereka berdoa, mereka percaya, tetapi kesehariannya mereka mengatakan, saya kurang. Saya nggak mampu bisa beli. Saya tidak bisa. Atau saya bingung, ini bagaimana kelanjutannya. Selalu mengucapkan kata-kata yang menakutkan, kata-kata yang membuat takut, mengakui kesalahan. Walaupun mereka memberikan persepuluhan, tetapi yang diomongin kekurangan. Persepuluhan yang tidak salah, pemberian yang tidak salah, puasanya tidak salah, berdoanya tidak salah, tetapi mulutnya yang salah, yang selalu mengucapkan kata-kata yang mengiyakan atau menguatkan kekurangan atau kesusahan dia. Kita tidak menyangkali apa yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kita seharusnya bukan menguatkan, memberikan yang namanya setan itu kasih makan. Ingat gak dulu yang saya katakan serigala? Di dalam saya mengandaikan ada dua serigala. Nah, serigala mana yang menang? Itu tergantung serigala mana yang dikasih makan. Kalau serigala yang dikasih kekhawatiran, kelemahan,
Selalu diomongin kekhawatiran, ketakutan, segala macam. Serigala itulah yang menang menguasai orang itu. Sehingga orang itu hidup di dalam kesusahan, kekurangan. Tapi mereka jadi bingung, kenapa keadaannya kok nggak berubah? Kok hidupnya sama aja? Itulah yang membuat banyak orang tuh tidak mengerti. Hari ini saya coba nih menyadarkan kita semua. Mereview apa yang selalu kita omongin di dalam hidup kita selama ini. Tentang diri kita, tentang suami kita, tentang anak kita, istri kita, tentang kerjaan, tentang tubuh kita. Karena itulah yang menjadi pintu Tuhan kerja atau setan yang kerja. Nah. Si Kenneth pernah dia cerita. Ini dulu bertahun-tahun lalu ketika dia mulai menjadi gembala sebuah gereja kecil. Dia berdoa. Karena pada saat itu dia mengatakan bahwa dia nggak punya uang. Buat bayar listrik aja tuh nggak punya. Kemudian dia berdoa sambil jalan, dia mondar-mandir. Dia ngomong cerita sama Tuhan. Tuhan, ini kita, ini gereja, saya nih nggak punya uang. Ini buat bayar uang aja, buat bayar listrik aja nggak punya gitu. Dan dia bicara tentang kebutuhan, mesti butuh ini, butuh itu, butuh ini, buat makan, buat ini, segala macam. Dia ngomong ini, Tuhan ini gimana, saya ini merasa gak enak, tertekan. Orang-orang bisa ngomong apa Tuhan? Nah dia tuh ngomongin mengenai kebutuhan, mengenai kekurangan yang ada. Ya. Tuhan ngomong kepada dia, pas dia lagi bicara itu. Terus Tuhan ngomong gini. Maksud saya gini, itu kan sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang memang biasa. Orang Kristen ya ketika ada kesusahan yang ngomong kesusahan gitu loh, ke Tuhan ya gitu loh. Minta Tuhan tolong, tapi kita menyatakan Tuhan ini loh saya ngalamin gini gitu loh. Dan banyak gereja mengatakan juga mengajarkan itu ada di ayat firman Tuhan ya gitu loh. Air matamu disimpan, ditampung. Gitu. Terus Tuhan ngomong begini. Kamu tuh enggak sedang berdoa. Kamu tuh sedang mengeluh. Terus Kenneth ngomong gini, Tuhan, saya nih lagi ngomongin apa yang saya butuhin. Emangnya salah gitu loh. Kan kita ngomong apa yang kita butuhin. Emangnya salah. Terus Tuhan ngomong gini, aku tahu apa yang kau butuhkan. Betul gak? Tuhan sendiri katakan, sebelum kau ngomong aku tuh udah tahu. Di Matius 6 gitu. Bapa di surga tuh udah tahu sebelum kita ngomong, sebelum kita yang ngomong satu kata, Allah tuh sudah tahu lu akan ngomong apa. Allah tuh tahu kita butuh apa. Allah tahu. Betul gak? Aku tahu apa yang kau butuhkan. Tetapi aku butuhkan engkau mengatakan apa yang aku pernah katakan di Alkitab. Aku tahu apa yang kau butuhkan, tetapi yang aku butuhkan dari engkau adalah mengatakan apa yang firman Allah katakan. Bukan apa yang engkau alami, yang engkau lihat, apa yang engkau butuhkan. Bukan itu yang diomongin. Itulah yang terjadi di dalam kekristenan.
di dalam kehidupan manusia Kristen setiap hari. Kita selalu mengatakan, mengucapkan apa yang kita butuhkan, kekurangan kita, kebutuhan kita. Tuhan udah tahu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita itu ngomongin apa yang Tuhan pernah katakan di dalam firman-Nya. Makanya minggu lalu, beberapa minggu itu saya ajarkan masalah perjanjiannya Allah. Yang Tuhan ingin katakan, kita omongin apa yang Tuhan pernah ngomong dalam hidup kita. Bukan kita mengomongkan, berbicara apa yang kita alami sekarang. Nangkap? Kalau mulutmu tidak berubah, maka uangmu tidak berubah. Hidup mati dikuasai lidah. Lidahmu punya kuasa untuk menyelamatkan hidupmu atau merusaknya. Orang harus menanggung akibatnya. Jadi ketika kita tidak mengubah mulut kita, maka hidup kita tidak akan pernah berubah. Nah, itu membuat dia berubah, sebab Tuhan itu tidak tergerak atau bergerak oleh karena emosi kita. Ya, kita mau nangis kayak kita mau berpuasa, dia nggak bergerak. Tetapi dia bergerak oleh karena ada iman yang diucapkan. Iman itu tidak berbicara tentang kebutuhan. Tetapi iman itu berbicara penyediaan Tuhan yang akan cukupi. Bukan ngomongin tentang kebutuhan, tapi ngomongin apa yang Tuhan telah sediakan. Beda. Saya berharap kalau kita nggak nangkep begini, kita akan sama seterusnya sampai mati, nggak ada perubahan karena mulutnya nggak berubah. Iman itu tidak memperbesar masalah. Tuhan nih kalau nggak bayar ini nanti gimana Tuhan? Kita mesti bagaimana Tuhan? Ini cukup buat diri saya sama keluarga saya ini gimana Tuhan? Iman tidak memperbesar masalah. Tapi iman memperbesar perjanjiannya Tuhan. Kita menyatakan Tuhan kau adalah Allah yang mencukupi. Tidak akan kekurangan aku. Kita memperbesar, kita mendeklarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang uang, tentang kehidupan, kebutuhan kita. Iman tidak mengulangi apa yang dibisikkan oleh rasa takut. Karena setan akan mencoba kasih kita pemikiran-pemikiran, kalimat-kalimat yang membuat kita takut. Iman tuh gak ngulangin. Justru iman itu akan menyatakan. Setan ngomong, setan, firman Allah ngomong begini. Itu yang dinyatakan oleh orang yang punya iman. Bukan orang yang suka nangis menjadi pengemis. Akhirnya si Kenneth ini, daripada dia menyatakan kekurangan apa yang dia alami, kurang ini buat bayar listrik gak punya, dia menyatakan Tuhan menyediakan. Daripada mengatakan uang sedang kurang, saya menyatakan uang akan datang. Gak tahu bagaimana caranya ini akan berhasil, pokoknya saya berkata bahwa Tuhan itu akan menjadi sumber saya. Dan pintu berkat itu pun terbuka. Akibat tadi katakan, keadaan mulai berubah. Orang-orang mulai memberi. Tawaran terduga pun datang. Kebutuhan terpenuhi. Tagihan dibayar. Itu bukan karena Tuhan tiba-tiba mutusin untuk memberkatinya. Sehingga orang selalu berpikir, ini waktunya Tuhan, kapan ya Tuhan buka jalan. Bukan. Mulai terbuka oleh karena dia mengubah mulutnya. Bukan karena Tuhan mulai mau memberkati. Tiba-tiba atau dia ingin memberkati. Bukan. Tuhan tidak menahan dirinya. Tetapi masalahnya adalah di mulut kita yang menahan berkat itu.
Karena kata-kata kita itu menyatakan kita menyetujui kekurangan atau kita menolak kekurangan. Kita menolak masalah. Kita tidak menyangkali karena itu memang terjadi. Tapi kita tidak mau memberi makan. Dia kejadian yang terjadi itu terus berlanjut. Tetapi kita harus memberi makan, mengatakan iman untuk membalikkan keadaan yang terjadi. Hidup mati kita yang menentukan melalui mulut kita. Mulutmu adalah pintu uangmu. Markus 11 ayat 22 sampai 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya apa yang dikatakannya, itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Di sini bukan dikatakan bahwa kita berdoa kepada gunung atau minta Tuhan menyingkirkan gunung, mengkhawatirkan gunung, bernegosiasi. Gunung itu masalah. Bernegosiasi dengan gunung, menulis tentang masalah atau gunung itu. Tetapi di sini jelas katakan apa? Berkata, ucapkan, ngomong kepada gunung itu pergi. Plus asal tidak bimbang hati. Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi. Maka itu akan terjadi. Jadi apa yang dikatakan. Bukan Tuhan yang katakan. Bukan pengkhotbah yang katakan. Tapi diri kita. Jadi diri kita lah yang harus kita lakukan dengan ngomong masalah kekurangan, masalah penyakit, masalah apapun dalam hidup kita. Ketika kita menyatakan apa yang firman Allah katakan, disitulah ketika kita punya keyakinan, itu pergi. Nah, ada seorang laki-laki tua. Dia ngomong gini, saya tuh nggak tahu, saya tuh nggak pernah bisa maju. Secara finansial tuh apa ya? Setiap kali saya coba pasti ada yang rusak, masalah, bahkan kehilangan duit. Dia ngomong begitu. Si Kenneth ngomong gini, that's the problem. Maksudnya apa? Itu apa yang kau ucapkan. Itulah yang terjadi. Dia bingung, maksudnya gimana? Apa yang, jadi saya menciptakan kejadian dalam hidup saya dengan mulut saya. Yes. Karena kau mengucapkan apa yang kau alami. Kau mengucapkan, kok saya selalu gagal. Kok saya selalu kurang. Setiap saya ngelakuin ini salah, gagal. Jadi semuanya serba gagal. Karena itu yang diucapkan terus menerus. Itulah yang terjadi. Jadi kita menciptakan, men-create hidup kita dengan mulut kita. Jadi kalau saat ini apa yang selalu kita sering ucapin, jadi lumrah kita alami. Kalau kita selalu ngomong, aduh gue bego banget ya. Nah, kita kan selalu bego terus. Kita kan selalu nggak mampu. Karena itu yang selalu kita ucapkan. Kalau kita menjawab adalah Tuhan gue udah cukup, ya sudah.
Kau mengatakan cukup, berkatku pun cukup. Jadi gini, mulut kita tidak mungkin melebihi keuangan kita. Anggap, mulut kita nggak mungkin bisa lebih dari keuangan kita. Kita ngomong cukup, demikianlah keuanganmu pun akan cukup saja. Jadi mulut itu akan mempengaruhi. Perkataan kita itu akan menciptakan kelimpahan dengan cara yang sama. Jadi seharusnya kita stop berbicara tentang masalah, tentang kekurangan kita, tetapi mulailah kita membicarakan tentang penyediaan Tuhan. Stop memperkatakan tekanan, tapi kita mulai mengatakan janji Allah, kelimpahan Allah. Karena yang kemarin berapa minggu itu saya bicara masalah apa yang Tuhan janjikan tentang kelimpahan. Dan orang ini, laki tua ini akhir berapa bulan kemudian ya. Bukan hitungan minggu, tapi berapa bulan. Dia nulis surat. Dia bilang ketika dia mengubah mulutnya. Ketika dia mengatakan, kelimpahan datang. Apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan itu berhasil. Ayo money, uang datang kepadaku. Kelimpahan ayo datang kepadaku. Dia mengatakan itu terus menerus. Dia menciptakan hidupnya untuk kelimpahan. Bukan menciptakan atau mengkrit kekurangan. Ketika kita menciptakan itu firman Allah, maka terbentuklah keuangan yang berlimpah. Tetapi ketika kita mengatakan ketakutan, kekurangan, rasa cemas, setan membentuk kekurangan dalam hidupmu. Kita yang menentukan. Firman katakan, asal kau katakan, kita yang ngomong. Kita ngomongin kekurangan atau kita ngomongin kelimpahan, itulah yang terjadi. Hidup mati kita ditentukan oleh lidah kita. Permasalahan gini, perkataan kita bukanlah perkataan biasa. Perkataan kita membawa napas roh dalam hidup kita. Jadi ketika roh kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka mulut kita itu akan menjadi alat untuk mengaktifkan janjinya Tuhan. Mulut kita punya kuasa untuk mengaktifkan. Karena apapun yang Tuhan lakukan, dia menciptakan segala sesuatu. Itu dia hanya pakai mulut. Jadilah terang. Ya, saya sudah khotbahin masalah perkataan punya kuasa itu ada di, saya lupa lah. Pokoknya dalam bulan Januari gitu. Dasarnya kenapanya. Saya nggak bisa ngulang, terlalu panjang. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu bukan dengan tangan, tetapi dengan mulut. Kita adalah gambaran Allah. Jadi melalui mulut kita lah kita menciptakan hidup kita. We create our life. Tapi ada orang yang katakan gini, Tuhan kenal hati saya. Tuhan tahu hati saya. Ya, Tuhan kenal. Tapi masalahnya, hatimu tidak membukakan pintu uangmu. Roma 10 ayat 8. Apa dasarnya? Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman Allah yang kami beritakan. Mulut dulu, kalau dari arutannya mulut dulu baru masuk ke dalam hati. Apa dasarnya juga? Iman itu timbul? Tidak mungkin kau punya hati yang percaya kalau nggak pernah dengar.
Nggak mungkin kepercayaan itu ada di dalam hatimu kalau mulutmu nggak pernah mengucapkan firman Tuhan. Justru ketika kita mulai memperkatakan firman Tuhan, itulah yang membuat timbul di dalam hati kita. Jadi siapa bilang, Tuhan tahu mengerti hati saya. Tuhan tahu hati saya kok. Oke, mulutmu ngomong apa? Pernah nggak ngomong? Pernyatakan sebuah firman Tuhan, keyakinanmu. Karena firman yang ngomong bukannya saya. Kalau kau mengatakan kepada gunung itu. Jadi apa? Ada mulut yang mengucapkan kata-kata. Jadi hukum rohnya adalah ada sebuah kalimat yang keluar dari mulut kita. Itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Jadi firman itu dekat. Itu di dalam mulut kita, di dalam hati. Mulut dulu baru masuk ke dalam hati. Ketika seorang mengucapkan firman Tuhan, maka firman itu akan bisa menjadi kenyataan, menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan itu akan membuat kita bisa menerima apa yang kita katakan. Jadi mulut dulu baru masuk hati. Orang ngucapin firman. Firman itu ketika kita selalu mengucapkan itu menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan itu membuat kita bisa terima. Kalau enggak bisa, kalau enggak ada percaya, kita enggak bisa terima. Bagaimana percaya? Kita enggak pernah ngomongin. Kata-kata kita itu adalah benih. Ya, kata-kata itu benih. Nah, yang nabur itu mulut. Keuangan adalah hasil panen. Hasil dari mulut kita. Jadi mulut kita menabur kata-kata benih. Dan benih itu ketika bertumbuh. Keuangan adalah hasil panen kita. Jadi bagaimana kita memperkatakannya. Kalau kita menabur ketakutan, maka kita akan menuai kekurangan. Tapi kalau kita menabur kata-kata iman, maka kita akan menuai kelimpahan. Bukan berarti kita menyangkal apa yang terjadi, tetapi kita tidak setuju dengan apa yang terjadi. Kenapa? Karena nggak sesuai firman. Kenapa? Firman katakan, aku tidak kekurangan. Tetapi kita mengalami kekurangan. Jangan menyetujui. Kita mengakui, ya, tunggu. Kita mengakui maksudnya gini. Kita tuh nggak setuju dengan apa yang terjadi. Tapi memang kita tahu, kita sadar, kita nggak menyangkal, kita memang mengakui ini memang terjadi. Tetapi kita tidak mau memberikan hak itu setan untuk, dia tidak menambah powernya. Kalau kita memperkatakan itu menambah powernya. Nah, kita nggak mau menambah kekuatan kesulitan itu dengan ngomongan kita. Jadi kita hanya perlu memberdaya, empower. Kalau bahasa Inggris itu empower. Menambah dengan kata-kata iman supaya kita ini mengalami namanya kelimpahan, pembebasan. Itu yang harus kita empowernya, kita harus tambahin. Jadi kekurangan atau yang terjadi bukan kita mendinai, menyangkali, tetapi kita nggak setuju, kita merubah apa yang sekarang yang nggak enak ini. Dan itu hanya bisa kita rubah melalui firman Tuhan, melalui mulut kita. Nggak ada mulut yang diucapkan, yang dideklarkan, tidak akan terjadi perubahan. Kita yang membentuk uang kita. Ya. Dan mulut itu juga menjadi sebagai perisai hidup kita untuk melindungi kita dari serangan musuh. Orang yang ngerti firman gak bisa dikalahin. Ngerti gak? Setan bisa berbisik, tapi dia tidak bisa mengesampingkan atau merendahkan ketika ada perkataan firman Tuhan. Setan bisa ngancam, tetapi dia tidak bisa membatalkan perjanjian Tuhan buat kita.
Dia nggak bisa batalin. Makanya gini, ketika Tuhan itu dicobai oleh iblis. Iblis kan pakai firman Tuhan. Tetapi Yesus itu tahu firman Tuhan. Setan bisa memberikan, setan bisa mengancam, setan itu segala macam. Tetapi ketika Tuhan menyatakan firman Tuhan, setan tidak bisa apa-apa. Jadi orang yang ngerti firman, baru orang itu bisa mengalahkan setan. Makanya kalau kamu gak baca firman, kalau kamu gak dengar firman setiap hari, kamu gak bisa ngalahin setan. Itulah makanya saya katakan dalam 2 bulan ini, saya ingin kalian tuh mempunyai kebiasaan selalu dengar, supaya iman kamu tuh ngangkat. Jadi keyakinan kamu tuh makin tinggi. Supaya apa? Kamu menjadi orang yang tidak bisa dikalahkan. Gak bisa setan ngalahin kamu. Makanya saya menyatakan dalam hidup saya, setan gak bakal bisa menjamah hidup saya, anak-anak saya. Gak bakal bisa. Karena saya pegang firman Tuhan. Setan tidak akan bisa menyentuh saya, mengguna-guna saya, melakukan. Gak bakal bisa, gak mungkin. Terus apakah saya bisa dikalahkan? Gak mungkin. Gak akan pernah. Saya bisa dikalahkan oleh setan. Karena saya tahu siapa saya dalam Kristus. Nah itu yang menyatakan, saya menyatakan melalui mulut saya. Karena saya punya keyakinan, kepercayaan itu. Proteksi saya semakin hari semakin kuat. Setan gak bisa. Gak bakal bisa. Sekarang peperangan kita, levelnya itu ada jenderal-jenderalnya si iblis. Bukannya jin-jin yang para dukun gituan. Dan kita bisa ngalahkan. Karena keyakinan di dalam Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubersanku, Allahku yang kupercaya. Di sini dikatakan aku berkata kepada Tuhan, menyatakan kepada Tuhan, bukan memikirkan Tuhan, bukan merasakan Tuhan, tetapi aku mengatakan. Pengakuan dulu baru terjadi manifestasi. Amin. Penyataan mendahului kebebasan. Itulah kenapa orang Kristen berdoa, berpuasa, tapi tidak melihat terobosan. Karena mereka berdoa, tidak menyatakan firman Tuhan, tetapi menyatakan keluhannya. Menyatakan Tuhan, duit saya pas-pasan. Setiap hari ngomong Tuhan harga ini terus naik, barang-barang naik. Ini gara-gara perang nih. Tadi apa kemarin tuh yang si Israel nyerang Iran. Semalam ya. Waktu saya baca, wah. Nah harga naik udah beberapa hari. Kemarin saya beli besi. Itu 127.000. Saya beli dikit dulu, beli cuma 4. Kemudian berapa hari kemudian saya beli lagi naik jadi 165. Saya pikir beli 170.000. Naiknya itu 30% lebih. Gede banget gitu loh. Kalau naik ya 5% masih mending deh ya. Ini langsung 30%-an. Saya bilang, yang benar. Saya coba cari yang lain sama. Wah, memang harga lagi naik gara-gara perang begini. Nah, kita nggak boleh ngomongin mengeluh. Harga barang-barang naik. Mengeluh semuanya kok nggak berjalan dengan lancar. Mengeluh itu gimana caranya aku mendapatkan uang buat bayar tagihan. Itu kita menyatakan kekurangan atau masalah. Itulah banyak orang Kristen berdoa, mereka tidak mengalami terobosan. Karena mulutnya
itu tidak membuka pintu uangnya. Mulutmu adalah pintu uangmu. Iman itu, ya, gini, ketika kita ngomong, Tuhan tidak bisa menghapus pernyataanmu. Lah ya dong, kan kita yang ngomong. Tuhan tidak bisa menghapus. Kita yang harus menghapus, menganulir, membatalkan setiap perkataan yang salah. Nah, ada seorang suami juga datang di keadaan dia sudah bayar persepuluhan, dia sudah memberi, sudah melayani. Terus ditanya, kamu ngomong apa setiap hari? Kami ngomong, kami gak mampu, kami bangkrut. Kami tidak mampu mencukupi kebutuhan. Kami gak bisa apa-apa. Ubah mulut kita. Ubah mulutmu, maka keuanganmu akan berubah. Dan dalam berapa bulan, kehidupan mereka berubah. Kehidupan uang berubah. Jadi gini, Tuhan itu meresponi iman. Menjawab iman. Uang meresponi kata-kata. Tuhan meresponi iman kita. Uang yang di luar itu meresponi mulut kita. Tuhan sudah menyediakan. Allahku akan mencukupi. Tetapi mulut kita menarik uang penyediaan Tuhan itu masuk. Uanglah yang harus kita perintahkan. Uang itulah yang akan datang kalau kita ngomong. Apa dasarnya? Ayub 22. Apabila engkau memutuskan, Ayub 22 ayat 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. Dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Oke, bahasa Inggrisnya lebih jelas. Terjemahannya. Ya. New King James. You will also declare a thing. Declare itu menyatakan, deklarasi. Misalnya deklarasi, proklamasi gitu ya. Deklarasi. You will also declare a thing and it will be established for you. So light will shine on your way. Jadi gini, ketika engkau menyatakan, declare a thing. Ya, sesuatu. Ketika kau menyatakan, uang datang. It will establish, itu akan terjadi. Tuhan akan menuntun, will shine your way. Dia akan menuntun jalan untuk kamu memperoleh uang. That's it. Ini firman yang ngomong, bukan yang saya. Jadi mulut kita, Tuhan itu meresponi iman. Uang meresponi kata-kata kita. Jadi ketika kita menyatakan, uang itu akan respon. Uang itu akan datang ngejawab. Dan Tuhan akan menuntun, akan membukakan jalan untuk kita memperoleh apa yang kita katakan. Amin. Jadi mulai hari ini, entar kalian cek di dalam hidup kalian, mulut kalian itu apa yang kamu ngomongin. Itulah ya yang akan harus kita bereskan, kita anulir, kita harus batalkan semua. Jadi bukan Tuhan yang menyatakan, amin. Tetapi kita, nah surga itu nunggu kata-kata kita. Dia nunggu, ketika kita ngomong baru dia bertindak. Jadi kelimpahan itu menunggu kita.
Surga itu menunggu namanya berkat yang Tuhan sudah sediakan. Yang dulu kemarin saya sudah berkali, yang saya omongi, kelimpahan itu firman Allah katakan, bukannya saya. Itu kelimpahan akan datang kalau ketika kita memerintahkan, kalau kita mengucapkan. Itu nunggu, surga nunggu, kapan lu ngomong, kapan lu percaya. Di situ akan dibukakan buat kita. Nah kemarin kamu sudah, kemarin Sabtu, Tuhan udah ngomong sama kalian. Udah lakuin belum? Nah, jadi gini. Nah, atau satu lagi ayat lagi. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Jadi gini, ini ngomong ketika bangsa Israel yang 12 pengintai itu kasih laporan, 10 kan mengatakan yang gak benar. Nah mereka kan ngomong, emangnya kita biar kita matilah di padang gurun, emang yang di kuburan gak ada di Mesir gitu loh. Nah kan mereka mengeluh. Terus Tuhan ngomong, seperti yang kamu katakan, aku akan lakukan. Mereka bilang mati di padang gurun. Seperti yang kau katakan, aku akan lakukan, kau akan mati di padang gurun. Lihat, powernya Tuhan tuh mengikat, ya, hukum roh. Mulut kita mengikat hidup kita, uang kita. Apa yang kamu katakan, aku akan lakukan. Kamu ngomong apa? Kurang, gak mampu, Tuhan akan lakukan. Tapi kalau kamu katakan, saya mampu, saya bisa berhasil, saya akan berkelanjutan, saya bisa kaya, aku akan lakukan. Percaya yang mana? Masih mau ngomong hal yang negatif? Cukup segala macam? Bukan saya ngomong, Tuhan yang ngomong. Bahwa mulut itu mempunyai kuasa. Tuhan mengikat mulut kita dengan hidup kita. Jadi kekurangan, kelimpahan itu terjadi akibat mulut kita. Seorang bisnismen juga pernah mengatakan dia sudah berpuasa, dia sudah berdoa, meminta kepada Tuhan. Tapi katakan selalu gagal. Aku nggak tahu apa. Dia itu ngomongnya, setelah ditanya dia ngomongnya adalah, aku ini selalu gagal ya. Aku nggak tahu apakah bisa selamat. Istrinya ngomong, dia ngomong kepada istrinya, kita nggak bisa nih. Selalu katakan hal-hal yang negatif. Nah kata-kata dia, walaupun dia sudah memberitahu segala macam, kata-kata itu nyekek panennya, sehingga tidak diterima. Akhirnya dia berubah mulutnya, dia ngomong customer datang, uang datang, kelimpahan datang. Dia ngomong, dia membicarakan yang namanya uang untuk datang. Dia membicarakan, dia ngomong firman Tuhan, perjanjian Tuhan. Disitulah mulai berubah. Bukan ketika Tuhan tiba-tiba terenyuh, kakak. Ketika mulutnya memperkatakan uang respon. Yang tadi shine on your way. Dibukakanlah yang lain. Amsal 6 ayat 2. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Coba baca Inggrisnya, New King James. Ini lebih enak. You are snared by the words of your mouth. Snare itu ada idenya, artinya past tense. Kamu tuh kejerat oleh mulutmu. Apa yang kau katakan, kamu kejerat.
kamu ketangkep. Tidak dikatakan ini, kamu kejerat oleh perkataan setan. Kamu terjerat oleh karena perkataan tetangga. Tapi oleh apa? Sendiri, mulut kita sendiri ngomong. Sekalipun orang itu, soalnya ada yang apa ya, ngeluh terus. Pernah datang ke sini. Ya Pak, kenapa ya saya selalu sial terus ya Pak? Saya ini dikutukin sama saudaranya, siapalah II-nya atau siapanya lah. Jadi saya merasa itu kutukan itu terjadi di saya Pak. Sehingga apa yang saya kerjakan selalu kayaknya gagal terus. Jadi saya susah. Jadi dia mengkrit. Dia menganggap bahwa II-nya atau siapa itu yang ngutukin dia. Padahal bukan. Kalau orang sekalipun ngutukin kita, asal kamu gak berdosa ya. Itu apapun omongan itu, kalau kita tidak mengiyakan atau tidak mengucapkan, itu kutukan tidak akan pernah kena. Jadi orang ngomong apa dan ketika kau mengatakan mengiyakan, terjadi. Kita terjerat oleh mulut kita, bukan mulut orang lain. Orang lain bisa menghina kita, merendahkan diri kita. Gak peduli. Tapi asal jangan mengiyakan. Ya sih memang di orang tuh memang bilang gua gak mampu. Ya kalau gue lihat sih emang gua gak mampu. Ya udah, terjadi. Kalau orang bilang lu gak mampu, enggak. Firman Allah katakan, I can do all things. Aku bisa melakukan banyak hal. Gue bisa. Jadi mulut kita yang akan menentukan. Yakobus 3 katakan, kapal yang besar itu cuman kemudinya kecil. Demikian dengan lidah. Jadi lidah itu mengendalikan arah hidup kita. Kau mengarahkan kepada kekurangan, terjadi kekurangan. Kau mengarahkan kepada kelimpahan, terjadi kelimpahan. Tinggal kita bawa nih mulutnya kemana. Mulut yang ngomongin kurang atau mulutnya itu ngomongin kelimpahan, keberhasilan. Jadi mulut kita yang sangat menentukan hidup kita. Mulutmu adalah pintu uangmu. Yakobus 3 mengatakan lidah adalah alat mengendalikan tubuh dan seluruh hidup. Artinya keuanganmu itu tidak dikendalikan oleh pekerjaanmu, pendidikanmu, ekonomimu. Ekonomi sekalipun gak peduli dalam keadaan perang, harga naik apapun juga, kita tidak dikendalikan oleh itu. Tetapi dikendalikan oleh lidah kita. Kalau kita mengatakan aku akan tetap cukupi maupun harga naik, gue gak peduli. Allahku sanggup memberikannya. Nah, ini yang terakhirnya. Ada seorang gembala gereja. Dia kejerat utang. Kan seperti biasa. Kalau gereja itu, kalau ada kebutuhan, mereka berdoa, mereka berpuasa. Bergumul. Ada persembahan khusus. Ini mereka lagi ngebangun gereja. Tapi keadaan semakin terpuruk. Utang numpuk, uang gak datang. Ngomong di rumah dengan istri juga, aduh kayaknya gak bisa nih kita. Kita gak bisa tahan. We broke. Nah, ketika ditanyakan, apa yang kamu omongin? Ya itu yang omongin sudah semua. Ngomongin di mimbar, berpuasa, berdoa, kita kurang, kita mengalami kekurangan, kita banyak utang, ayo kita berdoa. Jadi pendeta ini mengarahkan kapalnya sendiri itu ke tengah badai. Artinya apa? Dia omongin kekurangan.
Selama saya mimpin gereja, selama Tuhan mulai di tahun 2003, apakah saya pernah ngomong kita kurang uang nih? Sekalipun dulu waktu kita renovasi gereja, saya nggak pernah mengatakan kita kurang. Bahkan ketika ada seseorang, dia ngomong ke saya, Pak Rudi, butuh apa sih yang saya bisa bantu? Saya ngomong gini, ya kita udah ada sih, maksudnya kebutuhan buat AC gimana? AC kita udah siapin sih, uangnya udah ada. Saya tinggal menjilat. Saya menyatakan apa yang ada. Tapi saya tidak menyatakan kekurangan. Bahkan di mimbar pun saya nggak pernah ngelakuin tuh namanya penggalangan dana, gitu loh. Atau melakukan hal seperti, yuk kita puasa supaya Tuhan itu tergerak, supaya Tuhan memberkati. Saya tidak pernah lakuin. Kenapa? Menurut saya ya karena waktu itu saya udah nyerahin hidup saya sama Tuhan. Nyerahin ini gerejanya Tuhan. Jadi saya nggak berpikir atau saya tidak memikirkan masalah uang. Jadi makanya saya nggak ngomongin kekurangan. Menurut saya sih ya, seingatnya saya ya, saya nggak pernah ngomong kekurangan dalam gereja ini. Yang dimana saya minta kamu tuh memberi. Pernah nggak? Jujur aja. Karena saya nggak pernah, makanya nggak pernah kurangan. Saya mau beli apa, saya beli. Saya nggak meminta sama kalian. Yang terakhir yang besar aja masalah sound system. Gue pengen ganti nih sound system, udah nggak bagus nih pokoknya. Udah mau ganti aja. Pas beli. Kurang lebih hampir 200 juta. Ya udah. Apa kemudian kas gereja jadi berkurang? Jadi minus? Enggak. Saya tidak menyatakan kekurangan. Ketika saya membeli, saya nggak peduli. Yang saya maksud begini, wah itu kita mesti wise dong, bijaksana melakukan doa. Problemnya, uang, ya walaupun secara nggak eksplisit, nggak saya ngomong, nggak mungkin kurang, itu aja titik. Nggak ada istilah wise, kebijaksanaan. Duit kosong Tuhan nanti kirimin kok. Kenapa saya mesti pikirin? Kalau hidup kita nih udah nyerahin sama Tuhan, kamu tuh nggak akan peduli apapun yang terjadi. Artinya apa? Tuhan yang ngontrol hidupmu. Ketika kamu nanti suatu hari butuh duit, Tuhan tuh sediain dulu. Jadi nggak perlu tuh namanya di ujung tanduk. Besok nih gue mau bayar nih, baru sekarang dikasih duit. Kagak. Saya nggak ngalamin seperti itu. Karena firman Tuhan yang mengatakannya. Akhirnya pendeta ini, gembala ini yang selalu ngomongin kekurangan kepada jemaat yang akhirnya merubah mulutnya. Dia ngomong kepada pemimpin, kita ubah mulutnya. Kita tidak menyatakan kekurangan, tapi kita menyatakan kelimpahan dari Tuhan. Kita menyatakan bahwa Allah mencukupi. Kita menyatakan bahwa uang itu datang. Barulah itu uang datang. Perkataanmu menarik uang datang. Mulutmu adalah pintumu, pintu uangmu untuk uang itu tertarik. Allah meresponi iman. Uang meresponi perkataanmu. Amin. Terserah mau percaya atau tidak percaya. Tetapi yang saya katakan ini semuanya adalah firman Tuhan. Kamu mau melakukan atau tidak melakukan, itu urusan kamu. Karena semua akan terlihat dari buahnya. Buahnya kamu masing-masing akan terlihat.
Di dalam keuangan, kalau kamu sama saja, berarti kamu bukan pelaku. Kamu akan dihakimi, bukan saya menghakimi. Kamu akan dihakimi dengan buahmu. Salah saya ngomong? Saya akan dihakimi dengan buahnya saya. Kenneth juga pernah ngalamin. Engkau ngomong iman tetapi, kau khotbah iman tetapi engkau memperkatakan kekurangan setiap hari. Bertolak belakang. Akhir dia sadar. Apakah saya bisa berkhotbah tentang uang? Kita lihat benihnya saya. Benih itu enggak, itu butuh proses. Benih itu butuh, tergantung bisa berbulan-bulan. Tapi prinsipnya apakah terjadi perubahan-perubahan? Yang menghakimi bukan saya. Firman itu akan menghakimu, kau jadi pelaku atau tidak. Betul? Berusahalah. Karena yang membuat engkau berhasil, karena kebenaran yang kamu ketahui akan membebaskanmu dari kekurangan, dari kesalahan, dari kebangkrutan. Belajar firman, pelajari terus menerus. Ya, tiap hari kamu dengerin khotbah saya, supaya iman kamu nangkep, supaya otak kamu tuh yang isinya gak benar tuh diisi sama firman, diisi. Jadi yang lama itu didesak keluar. Akhirnya pola pikirmu udah pola pikir persis yang sama-sama firman Tuhan. Sehingga ketika kamu menghadapi masalah, kamu gak ada tuh namanya, waduh langsung jiper, ketakutan. Gak ada istilah begitu. Kamu akan, oh ya udah naik ya udah, gak ada masalah. Kenapa? Berkatmu tidak pernah habis. Gereja ini tidak pernah habis uangnya. Saya buktikan. Apakah itu kesombongan? Enggak. Saya menyatakan apa yang firman Allah katakan. Firman-Nya ngomong begitu. Saya mempercayai dan Tuhan lakukan. Aku akan melakukan apa yang engkau katakan. Amin. Jadi sekarang ingat apa yang sudah pernah engkau katakan. Itu yang harus dirubah. Yang salah harus kamu balikan, kamu batali. Dalam nama Yesus. Semua perkataanku ini, itu. Semuanya aku hancurkan, aku batalkan semuanya. Jadi kamu cabut itu akarnya. Akar yang setan taruh. Supaya itu cabut, tanam yang baru. Amin. Mengerti? Ini hukum bro. Nanti minggu depan saya akan bicara. Kemungkinan akan bicara masalah malaikat. Kita tidak bisa. Istilahnya gini. Semuanya harus ada malaikat yang melakukannya. Allah tidak bergerak secara pribadi. Allah bergerak melalui dia pakai anak buahnya. Yaitu malaikat. Percaya tidak percaya, gak usah dengerin. Kalau gak percaya, I don't care. Saya tidak mencari nama, saya tidak mencari popularitas, saya tidak mencari pengikut. Gua gak peduli. Oke, demikianlah firman Tuhan. Biar menjadi berkat buat kita semua. Amin. Oke, musik.